Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, dalam video kali ini saya akan memberikan ulasan terkait dengan materi pendidikan multikultural. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan pendidikan multikultural, kita harus memahami terlebih dahulu konsep multikulturalisme itu seperti apa, ya. Jadi kita harus memahami lebih dulu konsep multikulturalisme sampai pada akhirnya konsep ini kemudian diadopsi menjadi sebuah sistem pendidikan, yaitu pendidikan berbasis multikultural. Oke. Silahkan disimak penjelasan dari saya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian multikulturalisme. Apa itu multikulturalisme? Multikulturalisme adalah kebudayaan, ya. Maknanya yang namanya multikultural itu ya budaya. Multi itu banyak, kultural itu berarti budaya. Berarti banyak kebudayaan gitu ya. Dan isme itu merupakan sebuah, berarti maknanya multikulturalisme itu sebuah aliran atau paham, ya. Dalam kata itu terkandung akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap masyarakat merasa dihargai. Jadi konsep multikulturalisme ini membahas tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di suatu tempat, yang kemudian budaya itu tidak hanya merupakan indikasi atau indikasi bahwa suatu negara atau bangsa itu bangsa yang majemuk, tapi ketika sudah menjadi multikulturalisme itu berarti budaya-budaya yang ada itu diharapkan mempunyai eksistensi yang sama. Mereka mempunyai hak yang sama untuk diakui dan dihargai. Jadi yang namanya multikulturalisme dalam konteks ini adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya, ya. Maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia, ya. Jadi itu yang perlu dipahami dari konsep multikulturalisme. Nah, yang selanjutnya, multikulturalisme ini yang tadi ya sudah saya sampaikan merupakan sebuah ideologi, dan yang selanjutnya ini juga akan berkaitan dengan permasalahan etika. Ya, kenapa kemudian permasalahan etika itu menjadi penting? Karena bagaimanapun juga yang namanya kebudayaan, apalagi di negara kita, di negara Indonesia yang terdiri dari banyak sekali budaya, terkadang keberagaman itulah yang kemudian memunculkan ketegangan dan konflik di antara satu kelompok dan kelompok yang lainnya. Satu kelompok ingin bahwa kebudayaannya itu menjadi diakui, ya, atau mungkin kelompok-kelompok dominan itu mempunyai kebudayaan yang seringkali lebih diakui ketimbang kelompok-kelompok yang minoritas, ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Jadi kebudayaan ini sangat rentan sekali untuk menimbulkan sebuah konflik. Itulah kenapa yang namanya etika itu diperlukan. Kenapa diperlukan? Ketika dalam hal pendidikan, ya, dalam hal pendidikan atau kita dalam hal pendidikan, ketika kita mempunyai etika, berarti etika dalam pendidikan, ya, atau mungkin etika politik atau mungkin etika budaya atau etika yang lainnya, kita tahu substansinya bahwa dalam pendidikan itu peran kita apa? Peran kita ya melakukan peran kita, ya, sebagaimana mestinya. Saya yang melakukan peran saya sebagai seorang dosen, mengajar, kemudian mengarahkan mahasiswa dan membimbing kalian, ya. Nah, kalau etika, dan saya dituntut untuk menjadi
misalkan tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas ya. Ini akan berbeda ketika saya tidak mempunyai etika. Jadi bahwa etika itu misalkan kita menjadi seorang dosen, tapi kemudian karena kita ingin eksistensi kita lebih unggul dibanding dosen yang lainnya, mungkin kita akan melakukan hal-hal yang mungkin immoral ya, maksudnya kurang baik begitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang seperti prasangka, kemudian kecurigaan terhadap kelompok-kelompok yang lainnya, inilah yang kemudian menimbulkan konflik ya. Jadi pada dasarnya ketika kita melakukan suatu hal yang sesuai dengan peranan kita, tugas kita, tanpa memberikan prasangka atau prasangka sosial atau kecurigaan terhadap kelompok lain yang kita anggap tidak sevisi dengan kita, sebetulnya akan terjadi keselarasan. Kita bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, bisa saling mendukung satu sama lain. Jadi itu ya. Jadi poin dari multikulturalisme ini sebetulnya bagaimana kemudian budaya-budaya yang ada itu tidak hanya ada begitu saja, maksudnya tapi mereka juga harus diakui eksistensinya. Mereka punya hak yang sama, baik itu kebudayaan yang dibentuk oleh masyarakat mayoritas ataupun masyarakat minoritas begitu ya. Jadi kalau misalkan konsep ini sudah bisa diterapkan, maka konflik yang terjadi akibat kebudayaan ini bisa diminimalisir ya. Oke. Kemudian bangsa Indonesia ini kan mempunyai keragaman budaya ya. Nah, keragaman ini merupakan sebuah keniscayaan. Ya, nah inilah yang kemudian seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan. Nah, konflik-konflik yang ada inilah yang terjadi di dalam masyarakat. Ini yang membutuhkan adanya solusi ya. Nah, solusinya kita harus berusaha untuk menumbuh kembangkan kesadaran multikulturalisme agar potensi positif yang terkandung dalam keragaman tersebut dapat teraktualisasi secara benar dan tepat. Nah, disinilah kemudian pendidikan itu diperlukan, karena pendidikan itu bisa dikatakan berperan sebagai juru bicara bagi terciptanya fundamen kehidupan multikultural yang terbebas dari kooptasi negara. Ya, jadi kita ibaratnya itu yang namanya pendidikan itu independen. Kita memproduksi generasi selanjutnya yang kita tidak ada kaitannya dengan dunia politik atau kenegaraan begitu ya. Meskipun dalam prakteknya ya ada beberapa yang masih berkaitan ya dengan politik, tapi kita asumsikan bahwa yang namanya dunia pendidikan itu ya dunia yang independen. Maksudnya kita tidak terkait dengan dunia perpolitikan begitu ya. Jadi pendidikan diharapkan itu mampu menawarkan atau menanamkan, menginternalisasikan nilai-nilai multikulturalisme sehingga peserta didik atau generasi muda itu menyadari ya makna dari multikulturalisme itu seperti apa. Nah, ini tugas kalian juga sebagai calon guru, nantinya juga diharapkan mampu menginternalisasikan nilai-nilai multikultural ke dalam diri peserta didik. Jadi yang namanya bullying, yang namanya misal saling ejek, tawuran dan lain sebagainya itu bisa diminimalisir ya, karena bagaimanapun juga itu sudut pandang. Ya, ketika kita sudah punya sudut pandang bahwa sebuah perbedaan itu kan berkah, sebuah perbedaan itu kan keniscayaan yang itu menuntut kita untuk saling memahami. Berarti kan kita tidak perlu lagi menyalahkan orang atau kelompok yang mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan kita, karena mereka punya sudut pandang seperti itu juga mungkin ada faktor-faktor yang mendukungnya begitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Kemudian
Selanjutnya pembahasan terkait dengan akar sejarah multikulturalisme. Nah, kita bicara di Indonesia. Multikulturalisme ini kalau di dalam bukunya Khairul Mahfud itu dijelaskan awalnya itu bermula sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya yang kemudian diikuti dengan era reformasi. Ya, jadi kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi dan krisis sosial budaya yang meluas dapat disaksikan dalam berbagai bentuk dan banyak kalangan masyarakat kita yang semakin merebak seiring meningkatnya penetrasi dan ekspansi budaya barat khususnya Amerika akibat dari globalisasi. Jadi setelah terjadi krisis Orde Baru, itu kemudian masyarakat Indonesia itu menjadi lebih sensitif. Jadi ketika mereka merasa berbeda, karena yang namanya krisis itu kan menyeluruh dari segi ekonomi, politik, kemudian sosial, bahkan moral begitu ya. Jadi masyarakat kita itu tergolong sensitif. Itulah kenapa ketika mereka menemukan atau bertemu dengan kelompok-kelompok yang berbeda dengan mereka, itu mereka merasa terancam, sehingga perbedaan itu tidak kemudian menjadi suatu hal yang berkah, tapi justru menimbulkan konflik dan ketegangan. Nah, ini akan semakin berkembang, apalagi setelah itu adanya penetrasi kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia. Ini membuat masyarakat Indonesia atau generasi muda di Indonesia ini seperti kehilangan ciri khas masyarakat Indonesia. Karakteristik kita itu jadi saling memudar begitu ya. Misalkan orang Jawa yang dulunya itu terkenal dengan kelembutannya, lemah gemulai begitu ya, sopan santunnya, bahkan mau lewat di depan orang yang sudah sepuh-sepuh saja kita kadang rikuh, nggak kepenak begitu ya. Tapi sekarang itu kan sudah berbeda, itu sudah zamannya sudah berbeda karena mulai terkikis dengan adanya budaya-budaya Barat. Nah, inilah yang memberikan hal yang efek yang kurang baik ya. Kemudian banyaknya ekspresi sosial budaya yang asing semakin menyebar dalam masyarakat, sehingga memunculkan gaya hidup baru yang tidak sesuai dengan kehidupan sosial budaya masyarakat dan bangsa. Oke, ini dari berbagai kecenderungan ini orang bisa menyaksikan kemunculan kultur hibrid budaya gado-gado tanpa identitas di Indonesia dewasa ini. Itu yang tadi saya jelaskan ya, kita seperti kehilangan karakteristik kita sebagai masyarakat atau bangsa Indonesia. Ya, selanjutnya ini setidaknya ada 3 kelompok sudut pandang yang bisa berkembang dalam menyikapi perbedaan identitas ya. Yaitu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama itu kaum primordialis. Apa itu kaum primordialis? Jadi kelompok ini menganggap bahwa perbedaan genetika seperti suku dan ras, agama merupakan sumber utama lahirnya benturan kepentingan etnis dan agama ya. Jadi sumber konfliknya itu ya karena perbedaan suku dan ras. Kemudian kalau pandangan kaum instrumentalis, ini menurut mereka suku, agama, dan identitas yang lain dianggap sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk material maupun non-material. Jadi yang namanya kaum instrumentalis itu bahwa semua hal itu bisa dimanfaatkan begitu ya, untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Nah, kalau pandangan kaum konstruktivis ini beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku sebagaimana yang dibayangkan kaum primordialis.
Ya, jadi kalau konstruktivis itu lebih tidak begitu kaku, tapi mereka lebih kepada mereka bisa hidup bersama-sama. Kita tidak dibelenggu dengan budaya misalkan yang sekarang kita miliki. Yang penting kita bisa hidup bersama dan membentuk budaya yang kita inginkan begitu loh. Tapi yang penting intinya itu kita bisa hidup saling berdampingan, saling menghargai satu sama lain. Itu konstruktivis. Ini kalau menurut Pare ini membedakan 5 macam multikulturalisme. Ya, yang pertama multikulturalisme isolasionis, kemudian multikulturalisme akomodatif, otonomis, kritikal, dan kosmopolit. Ya, kalau isolasionis itu biasanya untuk masyarakat-masyarakat yang otonom ya, yang hidup secara otonom. Ya, agak di pedalaman begitu ya, atau tidak begitu plural seperti misalkan di suku-suku tertentu begitu. Kalau otonomis ini masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama usaha mewujudkan kesetaraan ya dengan budaya yang dominan. Jadi mereka lebih mengedepankan kelompok-kelompok yang punya budaya yang dominan. Kemudian ada critical ya. Ada critical itu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok tidak terlalu peduli dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif ya. Kalau yang kosmopolit ini paham yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat yang tidak lagi terikat pada budaya tertentu ya. Jadi mereka bisa menciptakan budaya mereka sendiri. Nah, itu terkait dengan ini pandangannya saja. Nah, ini untuk multikulturalisme dan persebarannya. Oke, intinya mereka membutuhkan mereka menekankan pada keanekaragaman budaya dalam kesederajatan. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tidak hanya terdiri dari banyak budaya, tapi bagaimana banyak budaya itu mempunyai hak yang sama, mempunyai eksistensi yang sama ya. Nih, multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana, tetapi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan. Kemudian multikulturalisme dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakat. Kemudian multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri, tetapi masih tetap membutuhkan seperangkat konsep-konsep yang mendukungnya. Nah, ini untuk masyarakat multikulturalisme seperti di Indonesia, ini ada spirit-spirit yang ingin diwujudkan dengan adanya multikulturalisme ini. Di antaranya yaitu menjadi masyarakat yang demokratis, kemudian tegaknya hukum, bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial, terciptanya rasa aman, kemudian terjaminnya kelancaran produktivitas masyarakat dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, ini untuk multikulturalisme dan kearifan universal. Intinya multikulturalisme ini digunakan untuk melihat keanekaragaman budaya yang kita miliki tanpa harus kita menghilangkannya atau mengikisnya dengan budaya-budaya dari barat atau dari Arab begitu ya, atau dari Amerika, dari Eropa, tapi be yourself ya, be ourself, menjadi diri kita sendiri dengan kekhasan kita dan saling menghargai satu sama lain. Ya, demikian pembahasan kita, pembahasan dari saya ya terkait materi kita pada pagi hari ini. Silahkan kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, kita lanjutkan untuk diskusi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.